Salam Dewan Minute of Studies, jumpa lagi di kanal YouTube ini. Kita lanjutkan pembahasan hukum acara perdata. Pada episode lalu kita telah membahas beberapa hal terkait dengan putusan. Pada bagian terakhir sudah kita bahas konstruksi atau sistematika putusan. Nah, pada episode kali ini kita akan coba bahas terkait dengan upaya hukum. Upaya hukum ini merupakan salah satu kajian penting atau pembahasan penting dalam hukum acara perdata karena berkaitan dengan hak-hak para pihak untuk mengajukan keberatan terhadap putusan pengadilan atau putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan keinginan mereka atau dianggap tidak sesuai dengan fakta-fakta atau mungkin belum memenuhi apa yang diharapkan oleh para pihak. Nah, kawan-kawan sekalian, upaya hukum adalah upaya yang dilakukan oleh para pihak untuk mengajukan perkara ke pengadilan yang lebih tinggi untuk meriksa kembali putusan pengadilan yang lebih rendah dalam berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam perundang-undangan. Jadi upaya hukum ini upaya para pihak untuk meminta pengadilan yang lebih tinggi menguji kembali putusan pengadilan yang lebih rendah. Nah, pada dasarnya upaya hukum itu terbagi atas dua ya. Secara garis besar yaitu sebenarnya ada biasa dan luar biasa. Akan tetapi di luar itu semua ada bentuk upaya hukum lain, tapi dia tidak murni upaya hukum, bukan meminta untuk pemeriksaan kembali terhadap putusan pengadilan yang lebih rendah, tetapi ada unsur perlawanan di dalamnya. Itu disebut dengan partai verset. Tapi kita fokuskan dulu ke dua hal tadi. Yang pertama biasa dan luar biasa. Upaya hukum biasa adalah upaya hukum yang diajukan para pihak dalam tenggat waktu tertentu sebelum putusan itu berkekuatan hukum tetap. Jadi upaya hukum biasa, upaya hukum yang diajukan para pihak ketika putusan pengadilan belum berkekuatan hukum tetap. Ada tiga bentuk upaya hukum biasa. Yang pertama adalah verzet, yang kedua adalah banding, dan yang ketiga adalah kasasi. Verzet adalah upaya hukum yang diajukan oleh tergugat terhadap putusan verstek. Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat. Jadi tergugat dalam pemeriksaan perkara di tingkat pertama atau pemeriksaan perkara semula itu tidak pernah hadir sampai putusan tersebut sampai perkara tersebut diputus oleh majelis hakim. Dan ketidakhadiran tergugat itu tidak disebabkan oleh halangan yang sah. Nah, tentang verset ini diatur dalam pasal 129 HIR dan 153 RBG. HIR ini untuk Jawa dan Madura, rujukannya untuk Jawa dan Madura, sementara RBG adalah luar Jawa dan Madura. Pasalnya 129 HIR, 153 RBG. Adapun tenggat waktunya diatur dalam ayat 2, baik di pasal 129 maupun 153. Tenggat waktunya adalah 14 hari sejak tergugat menerima pemberitahuan putusan tersebut. Jadi setelah melampaui 14 hari dari sejak diterimanya salinan putusan atau pemberitahuan putusan tersebut oleh pihak tergugat, maka gugur hak dia untuk mengajukan verset. Lalu kemudian upaya hukum berikutnya adalah banding. Banding ini disebut juga dengan peradilan ulangan. Kenapa peradilan ulangan? Karena tingkat banding masih merupakan juris fakti. Jadi masih memeriksa kembali fakta-fakta sidang yang terungkap dalam persidangan di tingkat pertama. Nah, terkait dengan upaya hukum banding ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulangan di Jawa dan Madura. Kalau melihat nomenklaturnya, sebenarnya undang-undang ini dikhususkan untuk upaya banding Jawa dan Madura. Akan tetapi karena prosedur banding dan upaya hukum banding itu ada di luar Jawa dan Madura dan belum ada aturan yang mengaturnya atau tidak ada aturan lain yang mengatur hal terkait dengan banding, maka Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 ini diberlakukan untuk seluruh wilayah Indonesia. Sehingga ketika berbicara tentang banding, maka rujukannya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Tenggat waktu pengajuan banding diatur dalam pasal 7 ayat 1, yaitu 14 hari sejak putusan diucapkan di dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh kedua belah pihak, atau 14 hari sejak pemberitahuan
putusan diterima oleh salah satu atau kedua belah pihak. Jadi tenggat waktunya juga sama, 14 hari sejak putusan itu diucapkan atau sejak pemberitahuan putusan itu diterima para pihak. Kemudian ada ketentuan khusus terkait dengan upaya hukum banding ini yang diatur dalam pasal 9 ayat 1, di mana diatur bahwa yang boleh dibanding ya adalah putusan akhir. Nah, sementara putusan sela itu tidak boleh diajukan banding secara tersendiri. Sehingga ketika pihak keberatan dengan putusan sela, maka upaya banding terhadapnya hanya dapat diajukan bersama-sama dengan putusan akhir perkara tersebut. Itu tadi terkait dengan upaya hukum banding. Lalu berikutnya adalah upaya hukum kasasi. Nah, upaya hukum kasasi ini pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Akan tetapi, ketentuan di pasal 30 Undang-Undang 14 Tahun 85 ini diubah di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Jadi ada penambahan, kalau saya tidak salah ada 3 ayat. Nah, di Undang-Undang 1485 ini hanya satu pasal saja, tidak ada ayatnya. Nah, kemudian di Undang-Undang 5 2004 ini ditambahkan beberapa ayat. Beberapa penambahan di pasal 30 ini antara lain putusan diambil berdasarkan musyawarah majelis ya. Kalau tidak tercapai kesepakatan, maka diambil berdasarkan surat terbanyak. Nah, pandangan berbeda hakim di dalam putusan kasasi itu harus di dalam musyawarah majelis tingkat kasasi harus dimuat di dalam putusan kasasi. Itu beberapa tambahan di pasal 30 Undang-Undang 5 2004. Nah, alasan kasasi. Apa alasan kasasi menurut pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 5 2004 ini? Yang pertama adalah juris fakti tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Itu sebenarnya menjadi kewenangan pengadilan lingkungan peradilan lain. Misalnya, Pengadilan Negeri A memutus perkara waris Islam, nah, kemudian di tingkat kasasi dibatalkan karena menurut majelis tingkat kasasi, perkara tersebut seharusnya diputus oleh pengadilan agama. Lalu, salah dalam menerapkan hukum. Salah dalam menerapkan hukum ini misalnya, hakim keliru dalam memahami isi perjanjian. Tetap memutus perkara itu, padahal ternyata di dalam perjanjian itu ada klausul arbitrase. Lalu ada juga misalnya, salah dalam menilai alat bukti. Misalnya, dalam perkara perceraian, kedua orang saksi hanya menerangkan akibat hukum. Jadi, hanya tahu bahwa suami istri ini sudah berpisah tempat tinggal, tapi tidak pernah melihat pertengkaran. Kemudian, pengadilan tingkat banding memutus bahwa, menetapkan bahwa kesaksian tersebut tidak bernilai pembuktian karena tidak melihat secara langsung peristiwa pertengkaran suami istri. Nah, di tingkat banding, pertimbangan ini dibatalkan dengan argumentasi bahwa keterangan yang berisikan akibat hukum atau rechtgeval itu bernilai pembuktian sehingga harus dipertimbangkan hakim secara cermat. Jika dua orang saksi atau lebih menerangkan bahwa suami istri telah berpisah tempat tinggal selama sekian waktu, maka itu sudah menjadi indikasi kuat suami istri tersebut telah lama cekcok dan rumah tangganya sulit untuk dirukunkan kembali. Ini salah contoh kesalahan penerapan hukum. Lalu alasan ketiga adalah unfolded gemotivot atau kurangnya pertimbangan hukum. Misalnya di dalam putusannya juris fakti tidak mempertimbangkan eksepsi dari pihak tergugat, atau majelis hakim tidak mempertimbangkan seluruh alat bukti yang ada. Misalnya diajukan 5 bukti surat, ternyata hanya 4 yang dipertimbangkan. Salah satu bukti surat tidak dipertimbangkan, sementara satu bukti surat itu ternyata menentukan hasil akhir dari suatu pemeriksaan. Tenggat waktu pengajuan kasasi diatur dalam pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 ya. Yaitu 14 hari sejak diterimanya pemberitahuan putusan banding. Jadi, misalnya gini, pembanding dan terbanding.
Pembanding menerima putusan pemberitahuan putusan misalnya 14 Oktober. Terbanding menerima di tanggal 15 Oktober. Maka dihitung 14 harinya dari 15 Oktober ini, bukan dari 14 Oktober. Nah, cara menghitungnya adalah 15 Oktober ini ditambahkan 14 hari, inkrahnya di hari ke-15, berarti 30 Oktober. Kalau 30 Oktober ini bertepatan dengan hari Sabtu atau Ahad atau hari libur, maka tanggal inkrahnya diundur ke tanggal berikutnya yang merupakan hari kerja. Hari kerja. Nah, ini ketentuan ini sama dengan ketentuan untuk perkara banding dan versi tadi. Lalu yang kedua, kawan-kawan sekalian, upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa adalah upaya hukum yang diajukan salah satu atau beberapa pihak atau para pihak setelah putusan itu berkekuatan hukum tetap. Jadi pada dasarnya putusan ini sudah inkrah, sudah berkekuatan hukum tetap. Basically tidak ada lagi yang perlu dipersoalkan. Seharusnya sudah bisa dieksekusi. Nah, akan tetapi hukum acara memberikan jalan bagi para pihak untuk mengajukan upaya hukum luar biasa jika ada hal-hal yang dianggap perlu untuk diperiksa kembali oleh pengadilan tertinggi guna mereview putusan-putusan sebelumnya yang dianggap menyalahi ketentuan hukum atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang ada. Secara garis besar, upaya hukum luar biasa ada dua. Yang pertama adalah der dan verzet, yang kedua adalah peninjauan kembali. Der dan verzet adalah perlawanan pihak ketiga. Jadi dia sebelumnya tidak masuk dalam perkara, dia bukan penggugat, dia bukan tergugat, putusan sudah berkekuatan hukum tetap, pihak ketiga ini mengajukan perlawanan ke pengadilan atas dasar hak milik. Jadi perlu diketahui bersama, der dan verzet, syarat formilnya adalah adanya klaim kepemilikan. Ya, klaim hak milik. Selain klaim hak milik, der dan verzet tidak diperkenankan. Jika diajukan bukan atas dasar klaim kepemilikan, maka der dan verzet ini dinyatakan tidak dapat diterima. Nah, der dan verzet ini diatur dalam pasal 195 ayat 6 HR dan 206 ayat 6 RBG. Tidak ditentukan secara pasti ketentuan mengenai tenggat waktunya, akan tetapi menurut kepatutan, jika pihak ketiga telah mengetahui bahwa objek yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap dan akan dieksekusi itu ternyata milik dia, maka dia dapat segera mengajukan perlawanan ke pengadilan yang akan melaksanakan eksekusi tersebut. Der dan verzet ini ketika diajukan, dia diregister atau didaftarkan sebagai perkara baru, terpisah dari perkara sebelumnya, akan tetapi sifat eksekusinya nanti dieksekusi serempak. Jadi der dan verzet ini, putusan der dan verzet dieksekusi bersama-sama dengan putusan awal yang menyangkut objek perkara yang dipersoalkan dalam der dan verzet tadi. Kemudian siapa saja yang boleh mengajukan der dan verzet? Yang boleh mengajukan der dan verzet adalah setiap orang ya sebagai pihak ketiga yang merasa memiliki atau mengklaim hak kepemilikan atas objek yang akan dieksekusi. Jadi objek ini sudah mau dieksekusi, tetapi pihak ketiga keberatan karena dia merasa bahwa itu punya dia, bukan punya pihak penggugat. Nah, kemudian selain der dan verzet ada upaya hukum peninjauan kembali. Ya. Kalau dalam literatur berbahasa Inggris, peninjauan kembali ini biasa juga disebut dengan review. Ya. Jadi ditinjau ulang. Putusan judex iuris, ya, ini judex iuris nih. Jadi kasasi ini judex juris. Kalau banding, ya, banding tingkat pertama itu judex facti, tulisannya facti. Nah, peninjauan kembali adalah upaya hukum yang diajukan salah satu atau kedua atau para pihak ke Mahkamah Agung untuk meninjau kembali putusan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap. Jadi peninjauan kembali ini
upaya hukum luar biasa karena putusan kasasi ini telah berkekuatan hukum tetap. Jadi putusan yang diajukan upaya hukum itu telah berkekuatan hukum tetap. Peninjauan kembali diatur dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Alasan-alasan peninjauan kembali itu ada 6. Yang pertama, adanya tipu muslihat ya di dalam putusan tersebut. Jadi misalnya ada bukti-bukti yang diajukan oleh salah satu pihak yang ternyata itu mengandung tipu muslihat. Kemudian yang kedua, novum atau adanya bukti baru. Nah, jadi ini kadang-kadang disalahartikan novum nih. Novum itu bukan bukti yang dibuat setelah putusan kasasi, tetapi bukti yang memang sebenarnya telah ada ya, dalam atau sebelum proses pemeriksaan itu berlangsung, baik dari tingkat pertama sampai tingkat kasasi, itu bukti itu sebenarnya sudah ada. Jadi sebelum pemeriksaan perkara, bukti itu sebenarnya sudah ada. Akan tetapi baru ditemukan setelah putusan tingkat kasasi dijatuhkan oleh Mahkamah Agung. Nah, novum tersebut, bukti yang baru ditemukan tersebut ternyata memiliki daya bukti yang kuat dan dapat mempengaruhi hasil akhir dari putusan. Misalnya, seharusnya jika bukti itu telah diajukan di tingkat pertama, seharusnya tergugat yang menang, bukan penggugat. Nah, misalnya seperti itu. Nah, novum ini ya diajukan dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan peninjauan kembali, dan harus ada sidang pengucapan sumpah novum ya di depan ketua pengadilan negeri atau ketua pengadilan agama yang memutus perkara tersebut di tingkat pertama. Kemudian alasan berikutnya adalah ultra petita. Putusan hakim melebihi apa yang dituntut, sudah saya jelaskan seperti tadi. Unfolded gemotivert ini kurang pertimbangan hukum, sudah kita jelaskan juga seperti pada bagian kasasi. Lalu kemudian terdapat putusan yang saling bertentangan. Jadi objek perkara sama, subjek perkara sama, pokok sengketa sama oleh dua atau lebih pengadilan, baik di lingkungan peradilan yang sama maupun di lingkungan peradilan yang berbeda, itu putusannya berbeda-beda, sehingga diajukan peninjauan kembali untuk meminta kepada Mahkamah Agung menegaskan putusan mana yang seharusnya diikuti dan putusan mana yang tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Kemudian adanya kehilafan nyata dalam yang dilakukan oleh iudex juris dalam memutus perkara. Misalnya, dalam perjanjian itu terdapat klausula arbitrase. Ternyata pengadilan negeri atau pengadilan agama untuk perkara ekonomi syariah tetap memutus perkara tersebut dan dibenarkan hingga tingkat kasasi. Seharusnya ketika ada klausula arbitrase, pengadilan tidak berwenang untuk memutus perkara dimaksud. Ini salah satu bentuk kehilafan nyata. Lalu tenggat waktu pengajuan peninjauan kembali itu diatur dalam pasal 69 Undang-Undang 14 tahun 1985. Pada dasarnya tenggat waktunya sama, 180 hari. Hanya penerapannya saja yang berbeda. Kalau tipe muslihat, maka 180 hari sejak diketahuinya tipe muslihat tersebut. Untuk novum, 180 hari sejak ditemukannya novum. Ya. Untuk ultra petita, putusan yang ultra petita, putusan yang kurang pertimbangan, dan putusan yang mengandung kehilafan nyata, ya, itu ditentukan dari 180 hari sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Jadi 180 hari sejak putusan ultra petita berkekuatan hukum tetap, atau inkrah 180 hari sejak putusan yang mengandung unfolded gemotivert itu inkrah, dan 180 hari sejak putusan yang mengandung kehilafan nyata itu inkrah. Lalu bagaimana dengan putusan yang bertentangan? Itu dihitung dari 180 hari sejak putusan terakhir. Misalnya gini, ada 3 putusan. Kita anggap misalnya ini putusan dari PNA, PNB, dan PNC. PNA inkrahnya di 1 Oktober. PNB inkrahnya di 2 Oktober. PNC inkrahnya di 3 Oktober. Maka 180 hari itu dihitung dari tanggal terakhir, 3 Oktober. Itu adalah tenggat waktu penghitungan 180 hari pengajuan peninjauan kembali
jika didasarkan atas adanya putusan yang saling bertentangan. Kemudian kawan-kawan sekalian, terakhir yang ingin kita jelaskan adalah terkait dengan partai verzet. Kalau tadi upaya hukum biasa dan luar biasa itu mempersoalkan materi atau substansi dari putusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan yang lebih rendah atau proses yang telah proses peradilan sebelumnya, maka partai verzet ini sebenarnya bukan upaya hukum murni gitu, bukan upaya hukum yang menyasar substansi, tetapi lebih ke cara melaksanakan putusan. Secara tersirat, partai verzet ini diatur dalam pasal 132A ayat 1 huruf C HIR dan pasal 157 ayat 1 huruf C RBG. Jadi, cara melaksanakan putusan itu misalnya gini. Kalau di diktum putusan itu yang mau dieksekusi adalah 1000 meter persegi, maka seharusnya yang dieksekusi oleh pengadilan adalah 1000 meter persegi. Ternyata pada saat eksekusi, petugas pengadilan mengeksekusi 1100 meter persegi. Nah, kelebihan 100 meter persegi ini yang dipersoalkan oleh pihak tereksekusi. Jadi yang mengajukan partai verzet ini adalah pihak tereksekusi. Dia keberatan dengan cara melaksanakan putusan yang misalnya melebihi dari apa yang diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Bisa juga misalnya dalam eksekusi grosse akte, tereksekusi mempersoalkan grosse akte yang tidak memiliki titel atau irah-irah titel eksekutorial. Apa titel eksekutorial itu? Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jika tidak ada titel eksekutorial di dalam grosse akte itu, maka dia tidak punya kekuatan eksekutorial seperti dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Nah, kawan-kawan sekalian, inilah sedikit pembahasan tentang upaya hukum. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita review kembali. Pada dasarnya upaya hukum itu ada dua, ada biasa dan luar biasa. Adapun upaya hukum terkait dengan cara melaksanakan putusan itu disebut dengan partai verzet. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan pembahasan kita di episode berikutnya. Salam 1 Minute of Law Studies.